Jelang Anies lengser, Pemprov DKI akan lakukan sesuatu pada program warisan Ahok. Kita harus bersyukur loh. Banjir besar kita ini selalu hari libur. Oh gitu? Ini kalau bukan Anies, Gubernur Soleh, doanya ini terjadi Senin, Selasa, Rebo. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Bedanya cuman kalau normalisasi adalah pemasangan dinding beton di samping sungai, sedangkan naturalisasi nggak pakai beton, tapi tumbuh-tumbuhan supaya tampak hijau katanya. Bukan semua hari sama baiknya Bang, kalau Bukan, banjir. kalau hari libur, piket juga, hari libur rugi tidak orang. mengganggu kerja. Oke. Pelayanan masyarakat tidak diganggu. Devisa Jakarta hari libur biasa ke puncak, kemana-mana di rumah, belanja di warung. Ada hikmahnya yang kita ambil. Tinggal sih. Dan Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Karena dia terbiasa menggunakan agama sebagai tamengnya, seperti yang terjadi pada saat Pilgub DKI 2017 lalu. Ada batas-batasnya juga. Ini kan misalnya berapa lama lagi? 2017, sekarang sebentar lagi udah 2022. Apa urgensinya melakukan revisi terhadap RPJMD tersebut? Yang kedua, fraksi PD Perjuangan juga patut menduga bahwa revisi ini adalah sebuah akal-akalan dari Gubernur DKI untuk menutupi ketidakmampuan dia mewujudkan janji-janji kampanyenya tersebut yang dituangkan di dalam RPJMD. Katakanlah misalnya naturalisasi, ataupun dia menggunakan lebih mengedepankan naturalisasi sementara normalisasi dikesampingkan. Padahal menurut kita sekarang untuk kawasan-kawasan tertentu normalisasi itu adalah sebuah kebutuhan mutlak untuk bisa salah satu mengatasi banjir. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Oke, kita juga tidak terlalu menolak yang namanya naturalisasi. Tetapi ketika naturalisasi ini dilontarkan oleh Gubernur Anies dalam janji politiknya yang tertuang di dalam RPJMD, tapi ini juga nggak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena memang dia tidak ada keberanian politik, tidak ada keberanian dan tidak ada political will dari gubernur untuk memang bagaimana menata kawasan di sekitar bantaran sungai tersebut. Karena ada warga di sana. Nah, disinilah saya lihat itu yang salah satu yang mau kita lihat. Nah, ketiga juga kekhawatiran kita, banyak pos-pos banyak janji-janji tersebut yang tertuang dari RPJMD itu dihilangkan. Nah, kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Ini keahliannya beliau untuk bisa persuasif dengan masyarakat. Ya, kami akan tetap mendukung beliau programnya untuk bisa ditangani. Tanpa itu pasti akan terus menghadapi hal-hal yang terus berulang seperti ini. Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat melihat Sungai Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana kembali melakukan sesuatu pada program warisan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yakni normalisasi sungai. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan banjir jelang masa jabatannya yang akan berakhir tahun ini. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Yusmada Faizal menyebutkan hingga saat ini terdapat 7 kelurahan di Jakarta yang akan menjadi prioritas program penanganan banjir yang jadi andalan Ahok. Ada 7 kelurahan yang menjadi prioritas ditangani di Ciliwung itu, yaitu Cawang dan Rawajati. Kemudian ke depan ada Kebun Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina, serta Kampung Melayu. Itulah ucapnya kepada awak media pada Rabu 1 Maret 2022. Untuk pelaksanaan normalisasi sungai itu, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam membebaskan lahan di bantaran kali. Sedangkan pengerjaan normalisasi itu sendiri akan dilakukan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Ini bertahap karena ada kendala soal administrasi. Banyak yang keberatan dan itu butuh waktu, butuh proses. Begitulah terang Yusmada. Selama menangani masalah banjir di
DKI Jakarta di era pemerintahan Anies, Dinas SDA DKI memang fokus melaksanakan grebek lumpur dan membangun sumur resapan, sehingga program normalisasi sungai tidak berjalan. Meski demikian, anak buah Anies Baswedan ini mengaku akan kembali melakukan normalisasi sungai demi mengatasi masalah banjir dan kerap terjadi dan menimpa warga ibu kota saat musim hujan tiba. Peningkatan kapasitas sungai seperti Ciliwung dan Sunter itu tetap Pemprov komit yang dengan melakukan pembebasan lahan secara bertahap. Begitulah tandasnya.